Oke, dalam mengeluarkan quantity atau kuantitas pekerjaannya, kita menggunakan tools di bagian Analyze, lalu kita menggunakan Compute Material. Nah, kita klik Compute Material, lalu kita menggunakan sample line yang kita sudah buat gunakan tadi. Lalu kita klik OK. Lalu di sini surface-nya kita sesuaikan lagi seperti yang tadi saya katakan. Untuk existing kita pakai existing ground. Lalu untuk datum kita pilih yang bottom. Kita klik OK saja. Oke, kita cek lagi compute materialnya. Nah, di sini sudah termasuk material list. Kita sesuaikan dulu penamaannya, pekerjaan tanah untuk pekerjaan dan timuran. Nah, untuk ground remove itu artinya kita harus menggali. Ini adalah galian. Galian dengan logikanya kalau kita menggali itu existingnya berada di existingnya itu berada di atas daripada koridor atau jalan. Oke, jadi existingnya ini harusnya di above. Oke, kita balik ke below. Oke. Untuk koridornya di below, jadi kita menggali existing. Lalu untuk ground fill-nya, timbunan,nya EG-nya juga kebalikan daripada galian. Jadi existingnya itu berada di bawah daripada jalannya. Nah, untuk cut faktor itu ada faktor penyusutan, kita menggunakan 0,9. Lalu untuk fill faktornya 1, lebih. Jadi di sini bisa kita sesuaikan faktor cut dan faktor timbunan,nya. Ada keadaan asli dan juga keadaan padat. Oke. Lalu untuk item pekerjaan yang lain kita bisa add new material. New material. Sini tidak bisa. Kita buka saja. Oke. Kita bisa import another criteria. Kita pilih materialist. Klik OK. Lalu untuk pekerjaan perkerasan, pavement material kita menggunakan PIV1 untuk perkerasan rigid. Oke. Untuk base material kita menggunakan base-nya yang sudah dibuat berdasarkan sub-assemblies-nya. Oke. Lalu kita pilih untuk sub-base-nya, kita pilih yang sub-base. Oke. Ini yang kita input terlebih dahulu, lalu kita klik OK. Ini bisa disesuaikan pekerjaan perkerasan jalan. Struktur jalan. Nah, lalu karena ini rigid, kita sesuaikan penamaannya. Semen. Lalu base-nya itu adalah lapis pondasi. Base-nya itu adalah lapis parator. Oke, karena link konkretnya belum terdefine, kita bisa add di material di sini. Lalu kita ganti penamaannya menjadi link concrete land concrete. Oke, quantity type-nya kita ganti menjadi structure. Lalu di sini kita tambahkan add material di sini. Kita tambahkan ini menjadi basic tetap. Lalu kita tambahkan materialnya. Di
sini coba kita ganti menjadi koridor shift, kita cari if 2 untuk land concrete. Oke, kita tambah. Nah, di sini sudah terdefine wetland concrete-nya. Oke, selanjutnya untuk pekerjaan lain-lain. Pekerjaan drainase maksudnya. Kalau pekerjaan drainase berdasarkan tadi yang sudah kita buat di subassembly, itu ada DS1, DS1A, DS2 sublim, dan DS8 selokan potong. Jadi kita bisa menyesuaikan koridor shape yang kita akan input ini. Meskipun dia pavement, tapi nanti tetap saja yang terkalkulasi pasti shape daripada drainasenya. Jadi kita objeknya kita cari, kita sesuaikan berdasarkan konkret. Kalau DS3A, konkret DS3A, lalu untuk DS8, lalu untuk DS1A, 1A, lalu untuk subdrain nanti kita akan tambahkan secara custom di depan, seperti wetland concrete tadi. Oke, kita ganti menjadi pekerjaan drainase. Oke. Lalu di sini kita ganti penamaannya menjadi DS3A. Lalu ini menjadi DS8. Ini sublisnya menjadi DS1A. Dan terakhir di subdrain atau subdrain medianya itu kita tambahkan menjadi control shift, cari subdrain media. Oke, tambahkan. Oke, kita tambahkan. Oke, add new material dulu. Subdrain media DS1 ya jenisnya. Oke, kita ganti struktur dulu. Oke, sudah semua terdefine. Lalu yang terakhir itu adalah pekerjaan lain-lain atau pekerjaan konkret. Oke, kita cari quadrail, terus ada apa namanya, galian biasa, yang biasa enggak, solid sodding atau rounding. Oke, rounding. Oke, pekerjaan lain-lain. Ini kita ganti menjadi quadrail. Lalu base-nya menjadi ini rounding atau solid sodding. Oke. Kita tambahkan untuk concrete barrier. Oke. Lalu kita pilih corridor shape-nya menjadi concrete barrier. Oke. Lalu dari satu untuk pekerjaan tanah, itu ada pekerjaan galian biasa untuk material pengisi median. Jadi kita tambahkan ini materialnya. Kita tambahkan di sini ini material galian biasa untuk material pengisi median. Quantity negative structure. Di sini kita pilih corridor shape. Ini galian biasa. Oke, setelah itu kita akan melakukan oke aja. Setelah semuanya selesai dan sudah sesuai, kita klik oke. Sedang loading. Nah, sekarang kita akan menginjak ke pengeluaran output reportnya sebagaimana. Oke, dengan cara melakukan volume report, lalu kita pilih materialisnya, misalkan pekerjaan tanah, kita pilih select style sheet-nya, kita pakai select material, lalu klik open, lalu klik OK.
akan muncul reportnya berupa seperti ini pada STA. Dan nantinya data material report ini akan direkap menggunakan bantuan Microsoft Excel untuk nanti dicari volumenya, kuantitasnya berapa. Ini untuk pekerjaan tanah. Lalu selanjutnya untuk pekerjaan struktur perkerasan jangka. Select material, klik open, klik OK. Oke, ini sudah terlihat kumulatif volumenya berapa, per areanya berapa. Oke, lanjut volume report drainase sekarang. Select material, klik open, klik OK. Nah, di sini sudah terlihat. Oke, S3A untuk disupport elevasi. Oke, lanjut yang terakhir untuk pekerjaan lain-lain, solid sorting dan kuadrit, dan juga concrete build. Oke, tadi itu merupakan cara untuk melakukan pengeluaran output kuantitasnya. Sekarang kita akan menerapkan bagaimana cara untuk perhitungan kuantiti daripada persiapan tanah dasar atau subgrade. Dimana untuk penyiapan tanah dasar subgrade ini dibagi berdasarkan segmen pekerjaan, yang dimana untuk segmen pekerjaan Jalan Tol Trans Sumatera Bandung Jambi sisi 1A ini dibagi menjadi 6 segmen dengan satu segmennya memiliki jarak 5 km. Jadi kita akan membuat boundary terlebih dahulu agar surface yang terbuat itu terkalkulasi itu berdasarkan segmennya. Misalnya kita akan membuat surface penyiapan tanah dasar di segmen 1, yaitu dari STA 0 hingga STA 5 km. Kita bisa lihat di sampel lain yang telah dibuat. Oke, di sini. Jadi kita menggunakan bantuan polyline untuk melakukan boundary terhadap surface yang sudah ada. Jadi kita buat polyline. Lalu kita buat semacam kotak di daerah segmen 1 ini dengan batasan 5 km, STA 5 km. Oke, sebentar. Klik di sini. Saya taruh di sini. Di daerah langsung daerahnya itu surface-nya. Kita membuat batas-batas daripada surface-nya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan lagi sampai ke titik ini. Enter. Kita harus membuat garis polyline untuk memboundaries atau membatasi surface keseluruhan agar muncul surface di bagian segmen 1 saja yang membatasi antara segmen antara STA 0 sampai 5 km koridornya. Lalu kita hidupkan dulu tampilan surface existingnya. Klik ke EG besar, surface style kita ganti menjadi kontur 2 meter 1 meter mikron. Nah, lalu di bagian EGI besar ini kita klik tanda plus, lalu definition, lalu kita klik boundaries, klik kanan, kita add, lalu pilih tipenya outer dan namanya tanpa nama. Lalu kita klik OK,
Lalu kita pilih polyline yang sudah kita buat tadi. Ini merupakan bagian surface atau bagian tanah dasar daripada segmen 1. Nah, untuk melakukan perhitungannya, kita bisa mengklik surface di sini, lalu kita menuju ke volume dashboard, lalu di sini ke bagian ini, create new volume surface, dan nanti kita bisa menyatakan penamaan volume tanah dasar segmen 1. Dan untuk volume surface, base surface-nya kita gunakan existing-nya atau EGI besar ya. Lalu untuk comparison surface-nya kita menggunakan surface bottom atau bagian bawah yang sudah kita buat pada pembuatan koridor sebelumnya. Kita pilih bottom, oke. Lalu faktornya 1, value 1, klik oke. Nah, di sini akan muncul 2D area dengan luasannya. Jadi 2D area ini yang akan menjadi volume dari persiapan tanah dasar secara dengan satuan meter persegi. Oke, sekian untuk persiapan tanah dasar.